Hai, bersama saya di channel Misteri EN. Kali ini kita akan membahas tentang histori kerajaan Mempawah. Nama Mempawah diambil dari istilah mempauh, yaitu nama pohon yang tumbuh di hulu sungai, yang kemudian juga dikenal dengan nama Sungai Mempawah. Pada perkembangannya, Mempawah menjadi lekat sebagai nama salah satu kerajaan atau kesultanan yang berkembang di Kalimantan Barat. Histori pemerintahan adat Mempawah sendiri terbagi menjadi dua periode, yaitu pemerintahan kerajaan suku Dayak yang berdasarkan ajaran Hindu dan masa pengaruh Islam atau kesultanan. Asal-muasal kerajaan Mempawah di Kalimantan Barat dikaitkan dengan beberapa kerajaan pendahulunya, di antaranya adalah Kerajaan Bangkule Suntangkang dan Kerajaan Sidiniang. Kerajaan Bangkule Suntangkang merupakan kerajaan orang-orang suku Dayak yang didirikan oleh Nek Rumaga di sebuah tempat yang bernama Bahana. Pemerintahan Nek Rumaga dilanjutkan oleh Pati Gumantar. Namun, terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa kerajaan suku Dayak yang dipimpin oleh Pati Gumantar sudah berdiri sendiri dan sudah eksis sekitar tahun 1380 Masehi. Dikarenakan pusat kerajaan ini berada di pegunungan Sidiniang, di daerah Sangking, Mempawah Hulu, maka kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Sidiniang. Kisah Pati Gumantar pernah menjalin hubungan dengan Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit dalam rangka mempersatukan negeri Nusantara di bawah naungan Majapahit. Bahkan Pati Gumantar dan Gajah Mada konon pernah bersama-sama ke Mountain atau Thailand untuk membendung serangan Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongol. Bukti hubungan antara Kerajaan Sidiniang dan Kerajaan Majapahit adalah adanya keris yang dihadiahkan kepada Pati Gumantar. Keris ini masih disimpan di Hulu Mempawah, dan oleh warga setempat, keris pusaka ini disebut sebagai keris susuhunan. Ekstensi Kerajaan Sidiniang tidak terlepas dari ancaman, salah satunya adalah serangan dari Kerajaan Biaju. Dalam pertempuran yang terjadi pada sekitaran tahun 1400 Masehi itu, terjadilah perang penggal kepala atau perang kayu mengayu yang mengakibatkan gugurnya Pati Gumantar. Dengan gugurnya Pati Gumantar, riwayat Kerajaan Sidiniang pun berakhir. Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan Pati Gumantar diteruskan oleh putranya yang bernama Pati Ngabab. Namun, masa pemerintahan Pati Ngabab tidak bertahan lama karena Kerajaan Sidiniang terlibat perselisihan dengan Kerajaan Lara yang berpusat di Sungai Raya Negeri Sambas. Selepas kepemimpinan Pati Ngabab, riwayat Kerajaan Sidiniang belum terlacak lagi. 200 tahun kemudian, atau sekitar tahun 1610 Masehi, berdirilah pemerintahan baru yang dibangun di bekas puing-puing Kerajaan Sadaniang. Belum diketahui hubungan antara pendirinya kerajaan baru ini dengan Pati Gumantar. Dari sejumlah referensi yang ditemukan, hanya disebutkan bahwa pemimpin kerajaan baru ini bernama Raja Kodong atau Raja Kudung. Raja Kudung kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Sidiniang ke Pekana. Sekitar tahun 1680 Masehi, Raja Kudung mangkat dan dimakamkan di Pekana. Penerus tata Raja Kudung adalah Penembahan Sengaung, juga dikenal dengan nama Sengaung atau Sengkuwu, yang memerintah sejak tahun 1680 Masehi. Penyebutan nama Penembahan Sengaung digunakan seiring dengan dipindahnya pusat pemerintahan dari Pekana ke Sengaung, yakni sebuah daerah di hulu Sungai Mempawah. Penembahan Sengaung menyunting putri Raja Kahar dari Kerajaan Batu Rizal Indradiri di Sumatera bernama Putri Cermin, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Utin Indrawati. Putri Utin Indrawati kemudian dinikahkan dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Matan Tanjung Pura. Perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak bernama Putri Kesumba. Putri Kesumba inilah yang kemudian menikah dengan Opu Daing Menambut, pelopor pengaruh Islam di Mempawah.